Ya baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan berjumpa kembali dengan sahabat Artenandur. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah informasi menarik mengenai cara ataupun rekomendasi pupuk yang terbaik untuk pertumbuhan dari porang. Nah ini kurang lebih untuk tumbuhan porang saya ini teman-teman. Ini kurang lebih 30 hari sudah keluar semua. Jadi harus kita kasih pertumbuhannya itu harus kita kasih nutrisi. Sebagian sudah ada yang keluar daun dan sebagian sudah ada yang keluar tunasnya. Tapi sebagian masih belum ada yang keluar tunasnya. Ini mungkin faktor dari kendala apa itu baik dari tanah juga bisa. Jadi tentunya kalau untuk teman-teman ketika mau membudidayakan sebuah porang itu kan harus ada juga pupuk apa saja sih yang cocok untuk tanaman porang kita. Lalu pupuk kimia ataupun pupuk organik perbandingannya itu bagaimana. Nah, jadi satu persatu saya akan membahas mengenai dari pupuk organik, mengenai dari bibit ukuran 1-3 kilo, pertumbuhannya seperti itu. Ada juga katak plus umbi mini dan ada juga saya menggunakan POC dari urin kelinci plus dedaunan yang saya sudah campur aduk. Bahkan ada juga dari katak mini, umbi mini plus spora. Itu nanti kalau kita kasih nutrisi insya Allah hasilnya itu juga akan lumayan maksimal. Jadi tentunya tidak usah khawatir, kita dalam membudidayakan porang insya Allah tetap tumbuh. Nah jadi tentunya untuk teman-teman ini saya beri contoh sampel mengenai dari katak mini ataupun bahkan umbi mini. Nah seperti ini kalau saya itu menggunakan katak mini. Dari katak mini ataupun umbi mini ini sangat relatif lumayan efisien sekali kita gunakan menggunakan pupuk organik cair. Kalau umur segini, kalau katak mini plus umbi mini itu saya menggunakan pupuk organik cair, yaitu pupuk dari kotoran urin kelinci plus dedaunan yang sudah saya racik. Bahkan kalau kita menggunakan pupuk kimia apakah juga bagus? Nah, jadi perlu kita ketahui teman-teman, untuk mengenai pertumbuhan dari porang itu sendiri kan ada sebagian sudah keluar daunnya, bahkan juga ada yang belum keluar daunnya. Tetapi kalau bibit sekecil kelereng istilahnya ini saya ambil masih katak mini dan umbi mini, ini juga sangat relatif efisien sekali kalau kita menggunakan pupuk organik. Kalau kita menggunakan pupuk kimia itu tentunya juga bisa, tetapi harus kita beri jarak. Semisal jarak dari penanaman katak mini dan sebelahnya itu juga katak mini, ada juga yang umbi mini itu juga bisa. Tetapi alangkah kadarnya itu kita harus tahu dosisnya lah. Kalau pupuk kimia apa saja yang cocok untuk tanaman dari porang. Kalau untuk dosis dari katak mini plus umbi mini plus spora ini juga relatif lebih efisien sekali ketika kita menggunakan pupuk porang ataupun menggunakan pupuk kimia organik juga bisa. Tetapi yang perlu saya ketahui dari teman saya itu menggunakan POC dari organik. Maksudnya itu bisa juga kalau bibit seukuran segini itu kita bisa menggunakan dari POC produk dari GDM itu juga bisa, produk dari NASA itu juga bisa, dan produk dari Eco Farming itu insya Allah juga bisa. Bahkan kalau kita bikin fermentasi itu sendiri apakah juga baik. Jadi tentunya itu juga baik teman-teman. Tetapi kalau kita sesuaikan dengan kondisi ekonomi kita lah, kalau
dari ukuran lahan kita, semisal 1 hektar ataupun bahkan ada yang kecil di perkarangan. Kalau saya di perkarangan rumah itu saya menggunakan pupuk organik saja, karena ya saya tentunya ini masih menghemat biaya lah untuk pembelian dari pupuk itu, biar supaya hasilnya itu bisa meningkat dan harus kita rawat sesuai prosedurnya. Dan selanjutnya saya ambil mengenai sampel katak mini dan umbi mini ataupun dari umbi rot-rotan ukuran yang sedang itu juga bisa. Itu dari katak mini dan umbi mini, bahkan katak rot-rotan ataupun umbi sedang itu kalau kita menggunakan produk dari GDM itu insya Allah juga bagus. Dan kalau kita menggunakan produk dari Eco Farming itu juga bagus. Dan tentunya kalau kita menggunakan produk dari NASA ataupun Super NASA itu juga bagus. Bahkan kalau kita menggunakan pupuk kimia itu ya juga bagus, tetapi harus sesuaikan dengan kriteria bibit dan sesuaikan dengan kondisi dari pengeluaran ekonomi kita. Jadi tentunya harus kita sesuaikan dari ekonomi kita ataupun dari bibit juga, supaya biar hasilnya maksimal. Itu nanti teman-teman bisa mengetahui sendiri bagaimana sih hasilnya dari produk dari POC organik ataupun dari pupuk kimia itu bagaimana. Nanti kalau teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut lagi, itu teman-teman biasanya itu ketika panen itu sudah tahu, oh dari hasil panenan saya itu seperti ini. Bahkan kalau kita menggunakan pupuk kimia dan kalau kita menggunakan pupuk organik itu hasilnya juga segini. Jadi itu tergantung hasil dari teman-teman, layaknya subur dari tanah itu. Dan selanjutnya saya ambil sampel mengenai dari umbi yang ukuran 1 sampai 3 kilo, bahkan ada yang lebih juga menggunakan umbi ukuran 1 sampai 5 kilo. Dalam satu musim itu kita bisa panen dari kataknya juga, bahkan dari umbi produksi itu juga bisa menggunakan dan kita bisa jual. Tetapi perlu kita ketahui dari umbi ukuran 1 sampai 5 kilo ataupun bahkan 3 kilo ini, ketika kita menggunakan pupuk organik itu apa juga bagus. Nah, jadi tentunya kalau kita itu menggunakan pupuk organik itu juga bagus, seperti halnya yang ada di video tadi yang sudah saya terangkan menggunakan kadar dari sampel katak mini ataupun bahkan umbi mini ataupun katak sedang, bahkan umbi sedang. Jadi tentunya kalau kita itu menggunakan pupuk organik itu juga sangat baik dan sangat bagus sekali. Kalau kita menggunakan pupuk kimia, nah jadi perlu kita ketahui kalau kita itu menggunakan pupuk kimia apakah harus bahaya ketika kita menggunakan pupuk kimia. Tetapi tidak, teman-teman. Jadi perlu kita ketahui untuk dari dosis pupuk organik cair itu kan ketika kita menggunakan POC bikinan sendiri juga bisa, kalau kita menggunakan ataupun membeli itu juga bisa. Tetapi di dalam produk dari pembelian itu juga mengetahui bagaimana kadarnya kita dalam proses pengocoran dari tanaman yang kita tanam, baik umbi mini, umbi sedang, katak mini, katak sedang, katak yang kecil dan bahkan spora. Bahkan kalau umbi produksi menggunakan organik ataupun kimia juga bisa. Tetapi kalau tentunya kalau kita di dalam melakukan perawatan umbi produksi itu tentunya harus kita bisa mengaturnya, sesuaikan dengan kebutuhan pribadi masing-masing. Lebih baik menggunakan kimia ataupun organik, itu kesimpulannya itu ada di tangan teman-teman sendiri. Jadi tentunya untuk hasilnya nanti ketika teman-teman dalam memilih pupuk itu bagaimana,
saya rasa itu cukup dari pribadi teman sendirilah untuk hasilnya itu. Jadi ketika teman-teman bisa menggunakan dari pupuk kimia itu, silakan komentar di video bawah ini agar teman-teman itu tahu bahwa perbandingan menggunakan pupuk kimia itu seperti ini. Bahkan kalau menggunakan pupuk organik itu juga seperti ini. Bahkan kalau kita itu, yang saya khawatirkan itu dalam pembelian pupuk ataupun dalam menggunakan pupuk kimia itu, dari teman-teman kan ada salah satu yang bertanya melalui forum komunitas petani porang Indonesia. Jadi itu sangat ragu sekali untuk ketika saya menggunakan pupuk kimia. Nah, ini saya beri contoh sampel mengenai forum di komunitas dari petani porang Indonesia. Orang pakai pupuk urea dan Bosca bisa gak? Komentarnya itu seperti itu. Dan saya juga menyarankan menggunakan POC organik juga ada, menggunakan pupuk kimia itu juga ada. Bisa sebetulnya menggunakan pupuk kimia itu juga bisa. Tetapi kalau kita dari pupuk kimia dan organik itu juga mempengaruhi dari pertumbuhan porang. Itu pertumbuhannya nanti bagaimana dan hasilnya itu bagaimana, silakan yang sudah menggunakan pupuk kimia itu bisa komentar di bawah ini agar kita sama-sama saling berbagi satu sama lain, biar kita itu untung bersama dan ekonomi kita itu meningkat semua. Ataupun dari pupuk organik itu juga baik juga, dan kimia itu saran dari saya, kimia dan organik itu juga sangat bagus, tetapi saya itu menyesuaikan kebutuhan uang saya. Otomatis kan saya sebagai petani pemula kan ya masih sharing-sharing, minta timbangan dari teman-teman yang sudah berpengalaman dan bahkan sudah meraup untung miliaran di dunia perporangan. Jadi tentunya kalau kita mau membudidayakan porang itu kan harusnya seperti itu teman-teman. Kita harus sharing-sharing satu sama lain kepada teman-teman kita. Mudah-mudahan hasil panen kita itu bisa meningkat. Oh ya teman-teman, jangan lupa yang baru berkunjung di channel ini, silakan yang belum subscribe silakan subscribe agar bisa channel ini bisa berkembang dan tentunya agar tidak ketinggalan info menarik lagi di channel ini. Oke, silakan ya teman-teman, saran dari saya tadi itu silakan komentar di video ini, kita sama-sama belajarnya, kita sama-sama menelaah dari sebuah pembudidayaan porang biar hasilnya itu meningkat. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak dari teman-teman yang sudah mampir dan berkunjung di channel Reden Nandur ini. Mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan rezekinya itu banyak dan diberikan umur panjang. Oke, saya akhiri di sini saja ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa kembali. Saya akhiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya teman-teman itu silahkan klik komentar di video ini agar kita sama-sama tahu, pertumbuhan porang itu menggunakan pupuk kimia itu seperti ini, dari bibit segini dan segini. Kalau kita menggunakan POC organik dari segini itu juga segini. Hasilnya nanti teman-teman silakan isikan juga biar teman-teman itu tahu juga, dan tentunya biar tidak ada dusta di antara kita semua ya teman-teman. Nah, waktu itu saya lebih baik menyesuaikan ekonomi ataupun menyesuaikan dari dana yang saya punya, menggunakan pupuk porang ataupun menggunakan pupuk organik pun kimia itu juga bisa. Nanti akan saya bikinkan video selanjutnya itu menggunakan pupuk organik perbandingan pupuk kimia dari bibit katak. Nah, itu nanti akan saya insya Allah bikinkan video. Support terus dan dukung terus channel ini dengan cara mengklik subscribe. Oke, terima kasih banyak.